Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya, Anissa Nur Asifa, NIM J 310170219. Di sini kami akan mempresentasikan terkait hasil diskusi kami tentang penelitian di Desa Dukuh. Untuk yang pertama ada pendahuluan. Balita adalah kelompok anak yang berada pada rentang usia 0-5 tahun. Masa balita merupakan periode penting dalam proses tumbuh kembang manusia dikarenakan tumbuh kembang berlangsung sangat cepat. Perkembangan dan pertumbuhan di masa balita menjadi faktor keberhasilan pertumbuhan dan perkembangan anak di masa mendatang. Selanjutnya ada tujuan umum untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Desa Dukuh. Untuk tujuan khususnya mendeskripsikan tentang status gizi balita di Desa Dukuh, pendidikan ayah di Desa Dukuh, pekerjaan ayah di Desa Dukuh, pendidikan ibu di Desa Dukuh, pekerjaan ibu di Desa Dukuh, pendapatan orang tua di Desa Dukuh, jumlah anak di Desa Dukuh, pengetahuan orang tua di Desa Dukuh, tingkat PHBS di Desa Dukuh, asupan protein di Desa Dukuh, dan asupan energi di Desa Dukuh. Sedangkan manfaat bagi masyarakat menambah pemahaman dan pengetahuan ibu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita, manfaat bagi instansi kesehatan, memberikan referensi bagi instansi pemerintah, khususnya instansi pemerintahan, puskesmas, dan rumah sakit, manfaat bagi peneliti, menambah pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan, pengembangan, dan perbaikan gizi, serta wawasan dalam pengobatan gizi di tingkat desa. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Berat badan merupakan salah satu ukuran pada antropometri yang penting dan paling sering digunakan sebagai indikator pertumbuhan. Berat badan merupakan gambaran dari massa tubuh. Pada anak yang memiliki status kesehatan dan nafsu makan yang baik, maka pertambahan berat badan akan menyesuaikan dengan usianya. Tetapi, apabila anak memiliki status kesehatan yang tidak baik, maka pertumbuhan akan terhambat. Berat badan dapat pula digunakan untuk memantau pertumbuhan fisik dan menentukan status gizi pada seseorang yang tidak memiliki kelainan fisik. Status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Indeks yang digunakan untuk menilai status gizi meliputi berat badan menurut umur, panjang badan menurut umur atau tinggi badan menurut umur, berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan, dan IMT menurut umur. Indikator status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut umur memberikan indikasi masalah gizi secara umum. Indikator berat badan menurut umur dengan hasil kurang dari -2 SD yang meliputi gizi buruk dan gizi kurang dapat disebabkan karena jangka waktu yang singkat ataupun lama, misalnya menderita diare. Sedangkan pengukuran dengan indeks berat badan menurut tinggi badan dan IMT menurut umur dengan hasil kurang dari -2 SD memberikan indikasi masalah gizi yang bersifat singkat, dapat disebabkan karena terjadinya kelaparan dan wabah penyakit. Indikator berat badan menurut tinggi badan dan IMT menurut umur juga dapat berfungsi untuk mengidentifikasi masalah gemuk pada anak. Keberhasilan tumbuh dan kembang balita tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor-faktor tersebut terdiri dari penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsung berupa asupan makanan dan penyakit infeksi, sedangkan penyebab tak langsung berupa persediaan makanan di rumah, pola asuh ibu dan anak, ketersediaan pelayanan kesehatan dan sanitasi lingkungan, pokok masalah di masyarakat, dan akar masalah nasional. Saya Cindy Pratiwi, NIM 218 dari kelompok 3, ingin menjelaskan tentang metode pengumpulan data.
Yang A ada desain. Desain penelitian ini adalah cross-seksional, yaitu tiap subjek penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap status karakter atau variabel subjek pada saat pemeriksaan. Yang B lokasi. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Dukuh, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang C populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh balita dan orang tua balita, ayah atau ibu balita yang berada di Desa Dukuh, Kelurahan Bulakan, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Sukoharjo, Jawa Tengah. Yang D jenis dan cara pengumpulan data. Data sekunder merupakan data yang sudah tercatat dalam buku ataupun laporan. Data dalam penelitian ini antara lain BB anak, umur ayah dan ibu, pengetahuan orang tua, asupan protein dan energi, pekerjaan ayah dan ibu, pendidikan ayah dan ibu, jumlah anggota keluarga, pendapatan keluarga. Selanjutnya pengumpulan data dilakukan dengan pengambilan data di Dinas Kesehatan Kelurahan Bulakan. Yang E instrumen penelitian. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Yang F variabel penelitian. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas adalah variabel yang berpengaruh atau yang dapat menyebabkan berubahnya nilai variabel dari variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah pendidikan ayah, pekerjaan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan orang tua, jumlah anak, pengetahuan orang tua, tingkat PHBS, asupan protein, asupan energi. Selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang nilainya akan berubah karena pengaruh variabel bebas. Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah status gizi. Yang G, pengolahan dan analisis data. Yang pertama ada pengolahan data. Ya, ada cleaning data. Cleaning data merupakan kegiatan pembersihan data untuk pemeriksaan kembali data yang akan di-entry. Pada data penelitian dilakukan cleaning data pada beberapa subjek yang tidak memiliki data yang lengkap pada setiap variabel penelitian. Selanjutnya ada entry data, suatu proses pemasukan data ke dalam komputer. Pengolahan data ini menggunakan software SPSS yang mana setiap variabel penelitian dilakukan uji univariat dan uji bivariat. Yang kedua ada analisis data. Yang pertama ada analisis univariat. Dalam penelitian ini, analisis univariat digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan setiap variabel penelitian dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi setiap variabel, range, rata-rata, standar deviasi untuk masing-masing variabel. Adapun variabel yang diteliti karakteristik balita, umur, jenis kelamin, berat badan. Status gizi balita berdasarkan BB menurut umur dan kategorinya. Umur ayah, pendidikan ayah, pekerjaan ayah, umur ibu, pendidikan ibu, pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, skor pengetahuan dan kategori, soal pengetahuan, skor PHBS dan kategori, soal PHBS, asupan energi dan kategori, asupan protein dan kategori. Yang kedua ada analisis bivariat. Analisis bivariat yang pertama adalah menganalisis hubungan antara karakteristik keluarga dengan status gizi balita, yaitu hubungan pendidikan ayah dengan status gizi, hubungan pekerjaan ayah dengan status gizi balita, hubungan pendidikan ibu dengan status gizi balita, dan hubungan pekerjaan ibu dengan status gizi balita menggunakan uji Chi-square. Analisis hubungan pendapatan orang tua dengan status gizi balita diuji dengan Chi-square. Dan analisis hubungan jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita yang sebelumnya diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov test dihasilkan bahwa jumlah anggota keluarga berdistribusi tidak normal. P sama dengan 0,000, sehingga untuk menguji hubungannya menggunakan uji korelasi Rank-Spearman. Yang kedua adalah analisis hubungan antara pengetahuan orang tua dengan status gizi balita diuji dengan uji Chi-square. Yang ketiga adalah analisis hubungan tingkat PHBS dengan status gizi yang sebelumnya diuji normalitasnya dengan uji Kolmogorov-Smirnov test dihasilkan bahwa tingkat PHBS berdistribusi tidak normal. P sama dengan 0,000, sehingga untuk menguji hubungannya menggunakan uji korelasi Rank-Spearman. Yang terakhir adalah
hubungan asupan dengan status gizi, yaitu hubungan asupan protein dengan status gizi dan hubungan energi dengan status gizi yang sebelumnya sama-sama diuji normalitasnya dengan Kolmogorov-Smirnov test. Dihasilkan bahwa asupan energi dan asupan protein berdistribusi tidak normal, sehingga uji hubungannya menggunakan uji korelasi Rank-Spearman. Saya Nur Aini, NIM 203, akan menjelaskan tentang hasil. Untuk yang pertama adalah analisis deskriptif. Data yang pertama adalah jenis kelamin. Untuk jenis kelamin, yang mendominasi adalah jenis kelamin perempuan. Kemudian, untuk data selanjutnya adalah umur. Umur balita rata-rata adalah 32 bulan. Untuk selanjutnya status gizi. Status gizi yang pertama yaitu kategori berat badan menurut umur. Untuk data ini kategori baik lebih mendominasi. Untuk selanjutnya yaitu kategori tinggi badan menurut umur. Untuk tinggi badan menurut umur, kategori normal mendominasi pada desa ini. Kemudian selanjutnya kategori berat badan menurut tinggi badan, yaitu kategori normal lebih mendominasi. Selanjutnya untuk data pengetahuan gizi. Untuk data pengetahuan gizi, kategori pengetahuan gizi di desa ini yaitu kategori baik lebih mendominasi. Kemudian selanjutnya untuk identitas orang tua. Yang pertama adalah usia orang tua. Untuk usia orang tua pada desa ini, orang tua yang berumur lebih dari 30 tahun lebih banyak daripada orang tua yang berumur 20-30 tahun. Kemudian untuk pendidikan akhir, pada data di desa ini, orang tua yang berpendidikan terakhir SMP lebih mendominasi dari pendidikan terakhir secara keseluruhan. Kemudian untuk pendapatan keluarga, mayoritas pendapatan keluarga yaitu sebesar 1 juta sampai 1,5 juta. Kemudian yang selanjutnya adalah pekerjaan ayah. Kemudian untuk pekerjaan ayah pada desa ini, mayoritas pekerjaan ayah adalah sebagai buruh tani dan sebagai wira swasta. Kemudian selanjutnya usia ibu. Untuk usia ibu pada data di desa ini lebih dominan yaitu antara 20 tahun sampai 30 tahun. Untuk pendidikan terakhir ibu sama seperti ayah, yaitu pendidikan terakhir mayoritas adalah SMP. Kemudian untuk pekerjaan ibu pada desa ini, pada data di desa ini mayoritas ibu tidak bekerja. Kemudian selanjutnya adalah kebiasaan makan. Untuk kebiasaan makan di desa ini, frekuensi masyarakat mengkonsumsi sumber protein yaitu lauk hewani per minggunya adalah 2 kali per minggu. Itu untuk mayoritas masyarakatnya. Kemudian selanjutnya untuk data PHBS. Untuk data PHBS, data di desa ini mayoritas masyarakatnya dikategorikan sebagai baik. Kemudian selanjutnya untuk jenis penyakit, terutama penyakit infeksi, data pada desa ini seluruh masyarakatnya tidak menderita penyakit. Kemudian untuk imunisasi dasar lengkap,
pada desa ini seluruh balitanya sudah melakukan imunisasi dasar lengkap. Selanjutnya, data asupan gizi. Untuk kategori kecukupan energi dan kategori kecukupan protein. Untuk kategori kecukupan energi pada desa ini mayoritas angka kecukupan untuk energinya masih kurang. Kemudian untuk angka kecukupan protein pada desa ini termasuk dalam kategori cukup. Kemudian data selanjutnya adalah korelasi bivariat. Untuk korelasi bivariat, sebelum kita melakukan uji korelasi, kita melakukan uji normalitas data. Bisa dilihat di slide. Untuk uji normalitas data, yang pertama hasilnya adalah untuk semua data, untuk semua variabel yang diuji itu datanya berdistribusi tidak normal. Kemudian selanjutnya untuk uji korelasi. Untuk uji korelasi, variabel yang digunakan adalah variabelnya yang pertama yaitu status gizi, berat badan menurut umur. Kemudian variabel selanjutnya yaitu usia ibu, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, kemudian skor PHBS, kecukupan energi, kecukupan protein, jenis penyakit, frekuensi makan, imunisasi dasar lengkap, dan pendidikan ibu. Selanjutnya untuk hasil uji korelasi bivariat, yang pertama itu uji korelasi usia ibu dengan status gizi, berat badan menurut umur, yaitu didapatkan hasil nilai Pi yaitu 0,522, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara usia ibu dengan status gizi, berat badan menurut umur, status gizi balita. Selanjutnya yaitu uji korelasi pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Didapatkan nilai Pi yaitu 0,312, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan yang signifikan antara pendapatan keluarga dengan status gizi balita. Kemudian yang ketiga adalah jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita. Didapatkan nilai Pi yaitu sebesar 0,155, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara jumlah anggota keluarga dengan status gizi balita. Kemudian selanjutnya untuk data keempat yaitu skor hubungan antara skor PHBS dengan status gizi balita. Didapatkan nilai Pi-nya itu adalah 0,383 atau lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara skor PHBS dengan status gizi balita. Kemudian yang kelima adalah uji korelasi antara kecukupan energi dengan status gizi balita, yaitu didapatkan nilai Pi sebesar 0,778 atau lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara kecukupan energi dengan status gizi balita. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah
uji korelasi antara pendidikan terakhir ibu dengan status gizi balita. Didapatkan nilai Pi sebesar 0,247 atau lebih dari 0,05, sehingga disimpulkan bahwa pendidikan terakhir ibu tidak ada hubungan yang signifikan dengan status gizi balita. Kemudian nilai korelasi koefisien dari seluruh variabel yang diujikan itu semuanya menjauhi angka 0, sehingga menunjukkan bahwa hubungan antar variabel itu lemah. Kemudian selanjutnya adalah analisis masalah. Untuk analisis masalah di Desa Duku ini terdapat 5 masalah berdasarkan dari data yang telah diolah. Yaitu untuk masalah yang pertama seperti yang ditampilkan di slide, yaitu yang pertama adalah balita dengan kategori kurus dan sangat kurus. Di desa ini berdasarkan pengukuran status gizi balita berdasarkan berat badan menurut tinggi badan, yaitu terdapat 18,55%, di mana angka nasional itu sebesar 10,5%. Jadi masih dianggap tinggi dibandingkan dengan persentase secara nasional. Kemudian permasalahan yang kedua adalah tingkat pendapatan orang tua. Berdasarkan data, tingkat pendapatan orang tua yaitu mayoritas sebesar 1 juta hingga 1,5 juta. Sedangkan untuk UMR di daerah Sukoharjo sendiri yaitu sebesar 1.938.000, sehingga masih dikategorikan sebagai kurang. Kemudian untuk masalah yang ketiga adalah tingkat pendidikan ibu atau tingkat pendidikan terakhir keluarga, di mana pada data tersebut pendidikan terakhir ibu maupun ayah yaitu mayoritas terakhir adalah SMP. Sehingga dapat dikatakan bahwa menurut Eskesdas untuk tingkat pendidikan yang paling tinggi adalah D1, D2, D3, sedangkan mayoritas pendidikan terakhir di desa tersebut adalah SMP, sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan di desa tersebut masih kurang. Kemudian untuk masalah keempat yaitu untuk tingkat kecukupan energi dan protein. Pada desa tersebut tingkat kecukupan untuk energi dan proteinnya masih kurang. Untuk energi sendiri yaitu 75,4, sedangkan protein yaitu 41,5%. Sedangkan menurut AKG dikatakan bahwa seseorang telah berkecukupan untuk asupan energinya yaitu jika asupannya sebanyak lebih dari 70%. Oleh karena itu nilai kecukupan proteinnya masih
dikategorikan sebagai kurang. Baik. Kesimpulan, yang pertama, sebagian besar balita di Desa Dukuh memiliki kategori indeks BB per U normal ditandai dengan persentase status gizi normal berdasarkan BB per U sebesar 76,9% dan persentase status gizi kurus berdasarkan BB per U sebesar 18,5%. Yang kedua, berdasarkan data pendidikan ayah sebanyak 26,8% berpendidikan SD, 31% berpendidikan SMP, 25,4% berpendidikan SMA, 5,6% berpendidikan diploma, dan 2,8% berpendidikan sarjana. Yang ketiga, data pekerjaan ayah balita menunjukkan sebanyak 26,8% bekerja sebagai wira swasta, 26,8% bekerja sebagai buruh tani, 1,4% bekerja jasa sebagai ojek atau sopir, 21,1% sebagai pegawai swasta, dan 1,4% sebagai PNS atau TNI. Selanjutnya, berdasarkan data pendidikan ibu balita, 14,1% berpendidikan SD, 32,4% berpendidikan SMP, 31% berpendidikan SMA, 8,5% berpendidikan diploma, dan 5,6% berpendidikan sarjana. Selanjutnya, data pekerjaan ibu balita didapatkan 21,1% bekerja sebagai wira swasta, 40,8% lainnya tidak bekerja, 9,9% sebagai pegawai swasta, 1,4% sebagai buruh tani, dan 5,6% dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya, berdasarkan data pendapatan orang tua, didapati hasil 43,7% keluarga yang memiliki pendapatan 1 sampai 1,5 juta, 28,2% memiliki pendapatan kurang dari 1 juta, 8,5% keluarga memiliki pendapatan lebih dari 2,5 juta, dan 11,3% keluarga memiliki pendapatan 1,5 sampai 2,5 juta. Selanjutnya, berdasarkan data jumlah anggota keluarga, didapati hasil 43,7% keluarga memiliki jumlah anggota sebanyak 4 sampai 6 orang, 45,1% keluarga memiliki jumlah anggota 1 sampai 3 orang, dan 2,8% keluarga memiliki anggota 7 orang. Selanjutnya, berdasarkan data kategori skor pengetahuan, didapatkan sebagian besar pengetahuan gizi tergolong baik dengan hasil frekuensi pengetahuan baik sebesar 89,2% dan pengetahuan kurang sebesar 10,8%. Selanjutnya, berdasarkan data kategori skor PHBS, didapatkan tertinggi adalah kategori baik sebesar 89,2% sebanyak 58 responden, dan terendah pada kategori kurang sebesar 10,8% sebanyak 7 responden. Selanjutnya, berdasarkan data kategori asupan protein anak, didapatkan yang tertinggi adalah kategori cukup asupan protein sebesar 44,6% dan terendah dalam kategori lebih asupan protein sebesar 1,5%. Selanjutnya, berdasarkan data kategori asupan energi, didapatkan anak yang mengalami kurang sebesar 75,4% dan yang memiliki asupan energi cukup sebesar 24,6%.